Dalami sakralitas yang terjaga kabut dan doa di Pura Luhur Pucak Adeng. Di antara rimbun hutan di puncak sunyi Gunung Adeng yang diliputi kabut dan keheningan, berdiri sebuah pura tua yang tak sekedar tempat persembahyangan, akan tetapi juga tapal batas antara alam niskala dan skala, antara yang kasat dan tak terlihat. Pura Luhur Pucak Adeng terletak di Desa Angsri, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, berdiri di salah satu titik tertinggi Pulau Bali, Puncak Gunung Adeng, 1826 meter di atas permukaan laut. Disinilah, menurut tradisi lisan warga, para leluhur pertama kali nunas petunjuk atau memohon titah gaib tentang arah hidup dan tatanan desa. Sebagian warga menyebut pura ini sebagai kayangan jagat atau tempat suci umum yang diyakini menjadi poros spiritual di wilayah Bali Tengah dan sekitarnya. Tak banyak catatan tertulis tentang kapan pura luhur ini dibangun. Namun, dari pelinggih-pelinggihnya yang telah dilapisi lumut serta bentuknya yang sederhana dan menyatu dengan alam, banyak yang meyakini bahwa tempat ini telah ada sebelum pengaruh Majapahit mengakar kuat di Bali, yakni sekitar abad ke-13 hingga 14. Berbeda dengan pura-pura besar di kota yang ramai oleh wisatawan, Pura Luhur Pucak Adeng justru tertutup dan senyap. Jalur menuju pura ini bukan jalan beraspal, melainkan jalur pendakian dengan ratusan anak tangga yang menembus hutan lebat. Tak sedikit yang tersesat karena kabut pekat dan medan yang tidak memiliki petunjuk arah. Warga desa percaya jalur menuju Pucak Adeng tidak boleh dilalui sembarangan. Sejak beberapa kasus orang hilang saat mendaki, terakhir terjadi pada 2023, masyarakat bersama desa adat memperketat akses. Hanya peziarah spiritual yang benar-benar lunas izin yang diizinkan naik. Bagi mereka yang tidak tulus niatnya, jalan menuju puncak akan ditutup secara gaib. Seorang pemangku dari desa Angsri mengatakan, kalau hatimu tidak bersih, kamu akan diputar balik oleh hutan itu sendiri. Gunung Adeng dan pura di puncaknya dikenal menyimpan banyak cerita spiritual. Dari suara gamelan gaib di malam hari, cahaya berkelebat di antara kabut, hingga penampakan kakek berjubah putih yang konon merupakan wujud penuntun niskala bagi mereka yang tersesat. Salah satu cerita yang sering terdengar dari pendaki spiritual adalah peristiwa digiring oleh sosok tak dikenal saat tersesat di hutan. Ia mengaku sudah putus asa, tak tahu jalan pulang. Tiba-tiba ada kakek memegang tongkat muncul dari kabut dan berkata, "Turunlah, kau sudah cukup." Saat saya menengok lagi, beliau sudah tak ada. Kisah seorang pemedek dari Badung. Bagi umat Hindu, peristiwa semacam itu bukan hal asing. Mereka menyebutnya sebagai pawisik atau bisikan spiritual dari alam niskala yang memberi arah atau petunjuk. Di Pura Luhur Pucak Adeng, pawisik sering menjadi penuntun langkah hidup seseorang. Piodalan atau upacara hari jadi pura dilakukan setahun sekali, biasanya pada Purnama Desta. Saat itulah pemedek dari berbagai daerah datang dengan sesajen, membawa doa dan niat suci. Upacara berlangsung dalam keheningan dan syukur karena mereka percaya bahwa keseimbangan antara manusia, alam dan Tuhan, Trihitakarana, dimulai dari tempat-tempat tinggi seperti Adeng. Selain menjadi tempat sembahyang, pura ini juga kerap dijadikan tempat tapa brata atau pertapaan oleh mereka yang mencari ketenangan batin dan jawaban hidup. Tak jarang tokoh spiritual datang dan menginap di alam terbuka sekitar pura.
hanya ditemani kabut dan suara alam. Meski pura ini tak dijaga secara fisik setiap hari, warga desa meyakini bahwa penjaga sejati adalah para makhluk niskala. Karena itulah tempat ini tidak pernah dirusak atau diganggu, bahkan oleh orang luar. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya pelestarian dilakukan oleh warga desa Angsri. Mereka memetakan jalur spiritual, membuat sistem izin khusus bagi pemedak, dan melarang kegiatan pariwisata komersial masuk ke kawasan ini. Seorang tokoh adat mengatakan pihak desa ingin tetap tempat seperti ini, sunyi, sakral, dan hanya untuk yang benar-benar datang dengan hati. Pura Luhur Puncak Adeng bukan hanya tempat keindahan alam atau jalur pendakian ekstrim. Ia adalah ruang perenungan, tempat di mana doa menembus langit dan kabut bukan sekedar cuaca, tetapi penutup yang menjaga kesucian. Di tengah modernitas yang terus mendesak, pura ini berdiri tegak seperti genta spiritual yang mengingatkan kita bahwa sebelum ada kemegahan pura batu, ada kesunyian hutan dan ketulusan hati yang menjadikan tempat itu suci. Tim Liputan Bali Week News melaporkan.